Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Gilang dan di sini juga ada Dr. Wella, spesialis gizi klinik. Jadi hari ini kita ada di podcast Kiwari. Nah, podcast episode ketiga ini kita akan membahas terkait gizi atau diet dalam rangka Hari Gizi Nasional ya Dok, tahun 2025. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ini dulu Dok, pantun dulu. Oke, biar seru biar ya. kita seru ya Dok ya. Oke. Di tengah pagi nan cerah berseri, mari dengarkan kisah penuh arti. Podcast Kiwari hadir menemani, berbagi ilmu dan inspirasi. Oke, jadi kita mulai aja kali ya Dok ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Kita santai. Nah sebelum mulai mungkin dokter boleh kenalan dulu Dok sama wargi Bandung semua. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu benar, ya. Dok. Oke. Hai sahabat Kiwari, wargi Bandung. Perkenalkan, nggak cuma Bandung sih sebenarnya, Yes. wargi di mana saja. Iya benar Dok. Perkenalkan, saya Dr. Wella Angelia, spesialis gizi klinik. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik di RSUD Bandung Kiwari. Yeay, tepuk tangan. Nah, Dokter Wella itu adalah dokter ahli gizi klinik, guys. Jadi, Dokter Wella itu tempat kita berkonsul ya, Dok ya. Kalau misalnya ada pasien-pasien butuh untuk tata laksana gizi dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke ngobrol-ngobrol kita siang ini ya, Dok, pagi ini. Nah, di masyarakat itu Dok banyak bilang, aduh aku mau diet gitu. Aduh aku dietnya apa ya? Nah, jadi masih banyak definisi diet yang mungkin salah arti kali ya Dok ya. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter nih, definisi diet itu apa ya Dok sebenarnya? Oke, jadi pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya diet itu. Nah, seperti yang Dokter Gilang tadi sampaikan bahwa yang beredar di masyarakat sekarang ini justru yang beredar adalah diet itu berarti ngurangin makan supaya Iya. kurus. Padahal arti sebenarnya dari diet itu adalah yang kita makan. Jadi yang kita makan, jumlah makanan kita, porsi makan kita, apapun yang kita makan itu tuh diet. Jadi diet itu makan gitu. Nah, Gitu. jadi makanya diet itu ada diet yang sehat, mempertahankan kesehatan tubuh, ada yang mempertahankan berat badan, kemudian ada yang untuk menurunkan berat badan, ada yang untuk meningkatkan berat badan, atau bahkan dengan kondisi tertentu, misalnya ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi, jantung, ginjal, dan sebagainya. Atau misalnya diet untuk ibu hamil, menyusui, terus Iya, untuk Dok. anak-anak. Nah, jadi memang diet itu sendiri adalah makan. Nah, tapi yang beredar di masyarakat justru diet itu kesannya Fat loss. betul. Diet itu kesannya kita nurunin makan, Dok, Iya. ngurangin makan supaya berat badan turun. Turun. Padahal arti aslinya nih si diet itu adalah ya apa yang kita makan, konsumsi, kita ya. makan gitu. Oke. Berarti itu ya Sobat Kiwari semua, bahwa diet itu sebenarnya segala sesuatu yang kita makan. Dan itu yang perlu kita kontrol ya Dok. Betul sekali. Kita atur jumlahnya dan lain-lain. Yes. Serta nilai-nilai gizinya ya Dok. Betul. Oke. Dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Pastinya akan berbeda. Benar Dok. Oke, nah mungkin kita lanjut ke mitos dan fakta yang banyak beredar di masyarakat ya Dok. Oke. Yang pertama nih Dok, terkait diet. Apakah mengkonsumsi misalnya contohnya dengan buah-buahan aja setiap hari gitu Dok, tanpa ada karbohidrat dan lain-lain, itu apakah diet yang sehat Dok? Oke, jadi nah ini kita terkait dengan diet untuk menurunkan berat badan ya berarti. Nah, banyak sekali anggapan di masyarakat bahwa kalau misalnya untuk nurunin berat badan berarti kita perlu hindarin karbohidrat gitu ya. Jadi perlu hindarin, nggak perlu makan nasi dan sejenisnya Iya, lah benar, ya. Dok. Jadi dihilangin tuh Dok. Nah, padahal itu mitos tuh sebenarnya. Oh, Jadi itu mitos. nggak benar gitu. Karena apa? Karena karbohidrat itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Selain sumber energi utama, dia juga merupakan komponen penting tuh dari berbagai sel-sel di tubuh kita. Jadi yang
penting adalah yang pemilihan karbohidrat yang seperti apa dulu. Nah, jadi utamakan yang dipilih adalah karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat itu kan ada 2 jenis, Dok. Ada karbohidrat kompleks, kemudian juga ada karbohidrat simplex atau sederhana. Nah, karbohidrat kompleks itu contohnya apa? Contohnya nasi, jagung, kentang, kemudian juga ubi, singkong gitu ya, tales dan lain sebagainya. Nah, karbohidrat kompleks ini dia dicerna lebih lambat dalam tubuh sehingga dia dapat menjaga gula darah kita sebenarnya. Nah, itu. Kemudian juga di karbohidrat ini juga mengandung serat. Serat ini juga penting sekali, terutama untuk kesehatan saluran cerna. Jadi sayur dan buah-buahan pun juga bagian dari itu sebenarnya. Dan yang perlu dihindarin adalah sebenarnya itu karbohidrat simplex atau karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana itu apa? Gula ya, gula tambahan. Gula apapun lah, mau gula putih, gula merah, gula aren, yang namanya gula pokoknya tetap sama. Terus apalagi sirup, kan manis ya. Terus juga madu. Nah, nah itu bagian dari karbohidrat sederhana yang perlu kita batasi konsumsinya gitu ya. Jadi bukan sama sekali kita harus hindarin tuh karbohidrat, karena balik lagi karbohidrat sumber energi tubuh. Dan satu lagi ini, jadi untuk sel otak, nah sel otak juga dia salah satu sumber energi utamanya adalah karbohidrat. Selain itu sel darah, nah sel darah kita itu dia hanya sumber energi satu-satunya untuk sel darah itu adalah dari si glukosa dari hasil pemecahan karbohidrat ini. Jadi bayangkan kalau misalnya seandainya kita hilangkan karbohidrat, kita kurangin minimalis banget, maka tentu akan terpengaruh juga tuh terhadap sel-sel tersebut. Jadinya bikin kita keliangan, atau bahkan nantinya kalau sel darah kan juga nanti bisa jadi lemes juga kan ya. Gitu. Iya, Dok. Oke, makanya kalau nggak makan nasi saya kerasnya lemas ya, Dok ya. Nah, tapi kita atur nih porsinya, betul, diatur porsinya berapa banyak. Iya, gitu. setuju, Dok. Oke. Nah, itu kan di karbohidrat ya, Dok. Nah, ini yang sering juga nih dari ibu-ibu gitu ya, tante-tante atau masyarakat semua. Itu kalau misalnya nanya ke saya, Dok, berarti saya harus nggak boleh makan lemak ya, Dok? Biar nurunin berat badan. Tadi kan salah satu contohnya ada yang bilang stop karbohidrat. Nah, sekarang nih stop lemaknya, Dok. Nah, itu gimana, Dok, kira-kira? Nah, untuk lemak ya, jadi mirip-mirip nih sama karbohidrat. Jadi lemak dianggapan masyarakat bahwa semua lemak itu jahat, Dok. Iya, benar, Dok. Semua lemak itu jelek, Dok. Berarti nggak perlu nih kita makan lemak. Enggak, jadi lemak itu nggak semua lemak jahat. Ada nih lemak yang nggak jahat gitu ya, lemak yang baik. Jadi lemak itu ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Nah, yang jahat yang mana nih? Yang jahat itu yang lemak jenuh. Nah, inilah yang perlu kita hindarin, yang perlu kita batasi. Contohnya apa? Tadi dari minyak-minyak kelapa sawit, gorengan, makanya makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi minyak itu perlu kita hindarin. Kemudian juga seperti daging merah dari daging sapi dan daging kambing itu juga termasuk yang memiliki kandungan lemak jenuh cukup tinggi. Kemudian juga ada lagi mentega, margarin dan lain sebagainya, itu juga ya. Kemudian bagaimana dengan lemak tidak jenuh? Nah, lemak tidak jenuh, nah itu sebenarnya termasuk kategori dari lemak yang baik yang perlu kita konsumsi. Karena apa? Tubuh sendiri juga tetap memerlukan lemak. Intinya gitu. Tubuh seperti karbohidrat juga dibutuhkan, lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Untuk apa? Pertama, lemak ini untuk membantu penyerapan dari vitamin larut lemak. Apa itu vitamin A, D, E, dan K? Adek ya, Dok. Adek ya. Kemudian lemak ini juga terlibat dalam proses pembentukan hormon. Bayangkan berbagai hormon di tubuh kita itu perlu lemak juga loh untuk produksinya. Dan lain sebagainya. Dia juga menjadi cadangan energi di dalam tubuh selain karbohidrat. Itu juga fungsi lemak. Makanya kita juga tetap butuh lemak, cuman pemilihan lemaknya bagaimana. Lemak jenuh perlu kita hindarin. Nah, lemak tidak jenuh ini boleh. Contohnya pada apa? Misalnya lemak tidak jenuh itu pada kacang-kacangan. Kemudian juga ada di alpukat. Nah, alpukat ya, Dok, ya. Terus juga pada ikan-ikan. Nah, jadi lemak pada ikan itu juga bagus banget. Nah, ada kandungan omega 3-nya. Betul. Nah, di omega 3 itu ada EPA dan DHA yang penting sekali menjadi menjadi sumber untuk anti-inflamasi, anti peradangan dalam tubuh. DHA juga penting sekali untuk perkembangan otak, itu kan perkembangan otak.
Jadi kalau dibilang untuk anak-anak bagus nih makan ikan, oke, bagus banget. Karena apa Iya. tadi? Ada kandungan omega 3, DHA-nya itu untuk perkembangan otaknya tadi. Gitu. Jadi makanya balik lagi pemilihannya nih yang harus diperhatikan. Bukan berarti semuanya lemak itu jahat, jadi itu mitos. Oke dok, siap-siap. Itu mitos yang kedua dok. Nah ini mitos ketiga ini lebih menarik lagi dok. Apa tuh? Kalau misalnya kita sering minum air dingin, jadinya numpuk di perut. Jadi lemaknya banyak. Nah itu kira-kira berhubungan nggak ya dok? Oke, iya. Jadi banyak juga yang bilang kalau minum air dingin itu bikin gemuk, bikin gendut ntar katanya gitu. Oke, itu mitos ya, mitos. Jadi nggak ada hubungan korelasinya antara minum air dingin dengan bikin gemuk, bikin gendut, enggak. Tapi sekarang air dinginnya campur apa dulu? Kecuali air dinginnya dicampur pakai sirup. Air dinginnya dicampur pakai coklat. Pakai boba-bobaan segala macem gitu kan ya. Jadi tinggi gula. Nah, manis tinggi gula, nah itulah yang bikin gendut. Kalau cuman air dinginnya saja, air putih dinginkan, air es, ya itu mah nggak bikin gemuk, nggak ada kandungan, nggak ada tambahan kalorinya, nggak ada tambahan apapun. Kalau misalnya seandainya dok, air dingin bisa bikin gemuk, ya udah kasih aja tuh orang-orang yang malnutrisi, yang gizi buruk, orang yang kurang gizi, kasih air putih biar dia gemuk kan, jadinya gitu. Ya nggak? Bener dong. Gitu. Mungkin konsepnya mungkin kayak konsep-konsep sapi gelonggongan kali ya dok. Iya bener. Iya gitu ya, padahal enggak ya. Gitu juga. Jadi mitos gitu ya. Oke. Nah ini adalah satu lagi dok yang terakhir yang menarik banget. Kalau misalnya konsumsi kopi yang banyak itu bisa malah nurunin berat badan, bukannya kebalik ya dok? Kalau konsumsi kopi itu. Kopi. Nah untuk kopi ini sebenarnya bisa dibilang 50-50 sih, bener nggak bener gitu kan ya. Jadi untuk kopi disebutkan bahwa kopi itu dapat meningkatkan metabolisme, kemudian juga dapat meningkatkan pemecahan lemak. Tapi ternyata dari hasil penelitian memang efeknya itu sebenarnya nggak jangka panjang, jadi efeknya singkat gitu kan ya. Kemudian juga disebutkan juga di penelitian bahwa ternyata pada orang-orang yang obes, jadi berat badannya udah gede banget, justru itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh si kopi itu gitu kan. Nah tapi balik lagi, ini kopinya kopi apa dulu nih yang bisa bikin tadi efek tadi kayak gitu ya? Kopinya kopi hitam. Nah bukan kopi susu gula aren gitu misalnya, atau kopi manis, cafe latte, cappuccino segala macam yang manis gitu kan ya. Karena kalau misalnya udah ditambah susunya misalnya yang fatnya lumayan, yang lemaknya lumayan, kemudian gula, ada tambahan gula lagi gitu kan ya, jadinya ya nggak akan ngaruh juga, justru malah meningkatkan berat badan dong jadinya, karena tadi tambahan gula dan lemak itu. Iya ya dok ya. Berarti ya itu balik lagi Sobat Kiwari bahwa penting sekali untuk bisa mengontrol dari konsumsi gula ya dok. Dari tadi kan banyak sekali yang berhubungan erat dengan gula. Nah, ini terkait menurunkan berat badan juga dok. Ini kalau di tren-tren anak Gen Z ya dok. Gen Z karena saya Gen Z. Jadi banyak kayak teman-teman saya itu mereka ya udah olahraga aja, tapi kalau makan terabas aja gitu. Nah itu tetap akan berpengaruh nggak sih dok terkait dengan, karena mereka bilang kan gue udah olahraga banyak ya gue turun dong, tapi makan gak usah dikontrol. Nah itu gimana dok? Apakah benar seperti itu? Gitu. Iya benar-benar. Banyak juga tuh yang kayak gitu dok. Gitu jadi aku kan udah olahraga nih, yang penting udah olahraga jadi makan ya makan aja gitu kan, bebas. Yang penting nanti aku olahraga, jadi kesannya ya aku makan bebas nanti akan dibakar juga kok dengan olahraga. Nah hal yang seperti itu sebenarnya kurang tepat gitu kan ya. Jadi kalau untuk menjaga berat badan ataupun menurunkan berat badan itu perlu kombinasi antara olahraga serta tadi pengaturan dari pola makan tersebut, porsinya, jenisnya, pengolahannya bagaimana, jadwalnya juga. Nah jadi nggak bisa cuma salah satu aja, dengan bukan berarti kita dengan olahraga berarti boleh makan sembarangan, nggak gitu konsepnya gitu kan ya. Jadi pun dari penelitian ternyata ada nih penelitian. Banyak sekali penelitian pada banyak orang individu ya. Jadi ada orang individu yang dengan makan saja, makannya dikurangin tapi tanpa olahraga, berapa sih turun berat badannya. Kemudian juga ada yang makannya bebas tapi dengan olahraga, tapi dia olahraganya oke gitu kan ya. Nah berapa sih turunnya. Kemudian ada yang kombinasi keduanya, dan ternyata memang
kalaupun hanya dengan olahraga saja ataupun dengan nurunin makan saja, itu memang sih nurun, tapi turunnya tuh sedikit sekali. Tidak signifikan. Tidak signifikan, kurang dari 5%, maksimal bahkan di 5%. Ibaratnya nih, beratnya 80 gitu kan ya, paling yang turun cuma 4 kilo dalam waktu sekian lama gitu kan ya. Jadi nggak terlalu signifikan, makanya harus tetap diatur. Bukan berarti kita olahraga kalori terbakar jadi masuknya juga tetap bebas, enggak. Karena balik lagi dok, jadi gini, untuk olahraga itu sendiri sebenarnya tidak serta-merta akan membakar semua kalori yang masuk. Iya benar. Betul. Jadi ketika kita olahraga, yang kebakar kalorinya tuh sekitar 200 sampai 300-an saja. Nah, bayangkan kalau misalnya dokter makan sekali masuk nih, banyak banget. 1000 misalnya dong. Sampai berapa gitu kan ya? Sampai berapa kalori gitu kan, hampir 1000. Bayangkan yang kebakar cuma berapa dong? Gitu kan 200, ya? 300. Jadi masih tetap banyak tuh yang sisa di dalam tubuh yang nanti akan tersimpan dan tertumpuk menjadi lemak. Nambah lagi berat badannya, lemaknya juga nambah. Gitu, nggak turun deh jadinya. Ya jadi percuma ya dok ya. Itu. Asupannya tetap banyak, yang dibakar tetap cuma 200-300an. Iya betul. Gitu ya. Jadi kayak kurang efek kan jadinya. Gitu. Mungkin itu kali ya banyaknya. Aduh aku udah konsul ke dokter tapi belum ngefek ya. Mungkin karena konsumsinya juga nggak dikontrol. Betul. Dokter. Oke. Nah selanjutnya dok, mungkin kita sekarang karena lanjut ke diet ya dok ya. Mungkin diet ini maksudnya diet untuk nurunin berat badan. Nurunin berat badan ya. Oke. Jadi kalau zaman aku dulu tuh dok, banyak teman-teman yang mereka diet keto. Oke. Nah, benar sih dok, memang jadi kecil. Namun itu emang sehat atau diperbolehkan atau sebenarnya boleh diet keto tapi dengan saran tertentu? Oke, sip. Untuk soal diet keto ya, ini termasuk salah satu diet yang banyak sekali berkembang di masyarakat. Diet keto ya. Jadi kalau diet keto ini kan berarti banyakin lemak tuh, lemaknya yang dibanyakin ya. Kemudian karbohidratnya jadi dikit banget gitu kan. Nah, jadi saya mau ngasih tahu dulu. Jadi sebenarnya awal mula diet keto ini ada sejarahnya, dok. Oh, ada sejarahnya. Diet keto ini awalnya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang epilepsi. Jadi anak epilepsi. I see. Jadi anak epilepsi itu awalnya muncul diet keto dan ternyata memang terbukti bisa menurunkan kejangnya karena dia akan mempengaruhi aktivitas listrik otak. Gitu. Jadi pada diet keto ini adalah prinsipnya akan membentuk tubuh pada kondisi ketosis. Nah, jadi tadi kan saya sudah sempat bilang kalau karbohidrat adalah sumber energi utama. Iya, benar dok. Jadi ketika karbohidratnya diturunkan banget, lemak yang ditinggikan, nah maka akan di switch tuh menjadi lemak yang dipakai jadi sumber utama. Lemaklah yang akhirnya dipakai menjadi energi, gitu kan ya. Nah, tapi pada kondisi diet keto ini karena karbohidratnya terlalu sedikit, nah itu sebenarnya juga kurang sehat sebenarnya. Jadi nggak semua individu yang bisa tuh untuk diet keto. Nah, pada orang-orang yang epilepsi memang terbukti ada penelitiannya karena bisa mempengaruhi ternyata dengan aktivitas listrik otak. Cuman kita balik lagi dengan komposisi karbohidrat yang terlalu sedikit tadi. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Pasti akan jadi lemas, bisa meningkatkan risiko terjadinya anemia karena dia balik lagi kan sumber utama dari sel darah. Kemudian juga akan mempengaruhi kondisi tubuh kita jadi kelingan, lemas, dan nanti juga otot-otot kita juga bisa tergerus tuh jadinya. Karena proteinnya bisa jadi juga kurang, massa ototnya akan digerus gitu kan, jadinya lemas juga gitu kan. Makanya dia harus diperhatikan. Karbohidrat itu minimal itu adalah sekitar 2 gram per kilogram berat badan per harinya. Itu minimal dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat pun juga penting untuk berbagai sel kan tadi. Untuk DNA kita itu ribosa. Ribosa itu juga dari karbohidrat tadi. Nah, jadi minimal 2 gram per kilogram berat badan. Ya, anggaplah berat badannya 50. Berarti 2 kali 50 minimal 100 gram per hari. Yang itu bisa didapat dari apa? Dari buah, sayur, kemudian dari karbohidrat kompleks seperti nasi tadi, tapi kita atur kan porsinya gitu. Jangan kurang dari itu, karena kurang dari itu nanti yang ada malah muncul efek samping lainnya. Jadi balik lagi,
tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu dan sebaiknya memang perlu dikonsultasikan ke dokter gitu. Nah, karena kan ini akan merubah switch itu ya dok. Betul. Ya, penggunaan penggunaan lemaknya itu yang akan dibakar menjadi glukosa ya dok ya. Dan itu bebannya juga beban ke hepar ya dok, betul. Ke hati gitu betul. ya. Dan ini juga hati-hati pada pasien-pasien dengan gangguan metabolik. Jadi karena dia tinggi lemak, juga hati-hati karena otomatis kita perlu memperhatikan kadar kolesterol di dalam tubuh bagaimana, karena nanti bisa ditakutkan bisa meningkat dong kadar kolesterol gitu kan, kadar lemak LDL juga bisa meningkat. Nanti kedepannya takutnya malah timbul sindrom metabolik gitu kan ya. Ujung-ujungnya jadi kolesterol, kemudian nanti khawatirkan bisa penyakit jantung, ginjal, stroke dan lain sebagainya. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Ya. Benar Sobat Kiwari, jadi kalau misalnya mau ngikutin tren, konsul dulu deh, bener nggak ya cocok dengan kita, karena kan sebenarnya masing-masing individu itu metabolisme juga beda-beda ya. Betul. Dok ya, tingkat metabolisme, kadar metabolisme dan lain, dan itu ada perhitungannya dok kalau konsul kan dok? Iya betul, ada hitungannya tuh masing-masingnya. Iya gitu. Oke. Nah terkait diet juga dok yang mungkin agak menggelitik nih dok ya. Mungkin kalau misalnya ini lagi hits banget dok, banyak influencer atau misalnya banyak public figure yang merekomendasikan untuk melakukan intermittent fasting. Nah, mungkin konsepnya seperti kita lagi berpuasa kali, tapi ada bedanya sih dok kalau menurut saya. Nah, kira-kira kalau dari sisi dokter Wela nih sebagai ahli gizi klinik, apakah intermittent fasting itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat atau tertentu saja? Oke, baik. Intermittent fasting ini juga merupakan diet yang populer banget di masyarakat, populer banget kan, hits banget di masyarakat IF. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk IF, intermittent fasting ini adalah yang diperhatikan pada intermittent fasting ini, dia lebih mengutamakan jadwal makan. Jadi waktu makan. Jadi waktu makan seseorang itu diatur di intermittent fasting, tapi tidak memperhatikan komposisi makanannya, tidak memperhatikan porsi makannya, jenis makanannya. Jadi yang diperhatikan adalah waktu makannya saja, tanpa memperhatikan komposisi makanan dan porsi makannya. Nah, jadi macam-macam nih intermittent fasting ini. Ada yang pakai pada intermittent fasting ini, jadi intinya kita tuh ada jendela ya. Jadi ada jendela. Jadi jendela makan, ada saatnya waktunya makan. Kemudian juga ada jendela puasa, saat waktunya kita berpuasa jadi nggak makan kan gitu. Macam-macam, ada yang 16-8, nah itu populer sekali di masyarakat. Jadi dia 16 jam puasa, 8 jam makan gitu kan ya. Kemudian juga ada yang prinsipnya 52. Nah, 52 itu 5 hari makan, 2 hari puasa. Nah, itu kayak Senin Kamis ya kalau di Islam gitu kan. Kemudian juga ada yang alternate day. Jadi selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak gitu kan. Besok puasa, lusa puasa lagi gitu kan ya. Jadi macam-macam sih jenisnya. Gitu. Ada juga bahkan yang waktunya lebih sempit lagi. Jadi dia tiap hari tuh dengan konsep 24. Ada yang 20 jam puasa, 4 jam makan. Nah, di intermittent fasting ini prinsipnya itu juga membuat tubuh kita dalam kondisi puasa. Berarti dia akan membakar tuh cadangan-cadangan energi di dalam tubuh yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, tapi balik lagi, tidak semua individu, tidak semua orang itu bisa dilakukan intermittent fasting ini. Nah, untuk pasien-pasien dengan gangguan endokrin, gangguan metabolisme, gangguan endokrin seperti pasien DM, diabetes mellitus, kemudian juga pasien-pasien dengan gangguan lambung gitu kan ya, sakit lambung, kemudian juga pasien-pasien anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, itu tidak kita rekomendasikan untuk dilakukan intermittent fasting ini. Karena apa? Karena pada pasien endokrin nanti justru bisa memperberat penyakitnya. Begitu juga dengan pasien penyakit lambung, dikhawatirkan seperti itu. Kemudian juga untuk pasien anak dan remaja,
karena ini kan masih masa pertumbuhan. Jadi membutuhkan Supply yang kebutuhan banyak suplai nutrisi yang optimal. yang optimal benar. Betul. Bukan banyak, optimal ya. Terus juga begitu juga dengan ibu hamil dan menyusui. Itu juga butuh nutrisi yang optimal untuk dia dan juga untuk anaknya gitu kan ya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, jadi memang kondisi intermittent fasting ini nggak semua orang nih cocok gitu kan, perlu kita perhatikan. Nah, kemudian balik lagi, banyak juga orang-orang kan, dok saya udah IF tapi kenapa kok nggak turun ya, atau turunnya dikit. Nah, karena apa? Karena pada IF ini diperhatikan hanya waktu makannya saja, tanpa memperhatikan porsinya. Jadi harusnya kita tetap harus memperhatikan porsi makannya. Kita harus tetap memperhatikan komposisi makannya. Bukan berarti kita makannya jadi ngasal berantakan gitu ya. Jadi saya kan udah puasa gitu kan ya, berarti bisa boleh makan bebas aja dong gitu. Gitu ya. Makan aja gorengan banyak, terus yang manis-manis yang berlemak gitu kan. Enggak, kita tetap harus atur nih porsinya yang baik gitu kan, yang seimbang. Tetap atur jenisnya bagaimana gitu. Oke, setuju sih dok, karena memang banyak mungkin saya intermittent fasting tapi ternyata pas lagi makan malah banyak ya dok. Betul, ya. Balas dendam dok. Betul, kesannya balas dendam gitu kan ya. Salah ya. Gitu, jadi kurang tepat. Jadi mungkin bisa kalau misalnya Sobat Kiwari semua ingin melakukan berbagai diet, tips-tips diet yang ada tersebar di masyarakat, untuk lebih pastinya boleh konsul dulu ke Dokter Wela ya dok ya, di RSUD Bandung Kiwari agar tepat gitu untuk dietnya. Jadi nanti tidak salah lagi ya dok ya, dan hasilnya pasti oke ya dok. Insya Allah. Oke. Nah dok, kita lanjut ke pertanyaan lainnya dok. Nah, ini kayaknya beberapa waktu lalu lagi booming dok. Apa tuh? Terkait real food dan refined food. Oke. Nah, jadi ada beberapa mama-mama muda gitu yang memberikan anaknya, gue emang ngasihnya real food biar motorik kasar atau halusnya lebih bagus. Terus ada, nggak apa-apa kok dikasih refined, toh gue juga dulu dikasihnya refined tapi jadi bagus gitu. Nah, sebenarnya prakara ini tuh benernya gimana sih dok? Apakah real food boleh, refined boleh, atau kombinasi, atau gimana tuh dok? Karena kemarin beberapa bulan yang lalu tuh banyak heboh dok gitu. Jadi kasih anak real food aja gitu. Gitu dok. Sip. Ya, jadi untuk soal real food versus refined food ya ini ya. Jadi kita harus tahu dulu real food itu apa. Real food itu berarti makanannya dalam bentuk utuh. Berarti pengolahannya minimal banget gitu. Jadi kalau misalnya makan nasi terus makan lauk ayam ya ayam gitu kan ya, ayamnya gitu kan, ikannya gitu kan, telur gitu. Kemudian juga makan sayurnya gitu kan. Nah, bedanya dengan refined food, kalau refined food itu berarti makanannya itu diolah. Jadi kalau misalnya makan karbohidratnya tuh udah diolah gitu dalam bentuk tepung-tepungan. Jadi karbohidratnya misalnya jadi roti atau segala macam jadi mie. Nah, mie itu juga termasuk refined food. Karena dia dari tepung basicnya gitu kan. Kemudian juga kalau proteinnya jadi nugget, jadi sosis, itu juga makanan olahan kan jadinya begitu. Nah, jadi kalau dibilang yang baik itu apa? Sebenarnya baik memang real food. Karena apa? Karena refined food itu udah melewati berbagai proses sehingga juga akan mempengaruhi kandungan gizinya, itu pasti pertama. Kemudian juga vitamin mineralnya akan kurang, dan juga pada refined food ini cenderung lemaknya akan lebih tinggi. Begitu, lemaknya akan lebih tinggi. Pada sosis, nugget begitu lemaknya tinggi. Kemudian juga tepung-tepungan dia juga akan lebih cepat meningkatkan gula darah. Jadi perlu diperhatikan. Jadi mana yang bagus? Ya tetap lebih bagus real food sebenarnya. Cuman real foodnya kita harus tetap perhatikan bagaimana pengolahannya. Oke, nah terkait pengolahan nih, pengolahannya kan tadi tetap perlu kita perhatikan yang real food. Jadi yang goreng-gorengan, terlalu banyak gorengan, lemak-lemak, yaitu jangan terlalu banyak. Jadi minimalis, dibatasi gitu, diatur gitu. Seperti itu. Karena kan kalau digoreng dok, misalnya itu kan, itu juga mungkin harus dibatasi ya, dok. Gitu. Nah dok, ini terkait dengan mitos lagi ya dok. Jadi kalau banyak-banyak makan malam, itu misalnya lagi jaga nih dok, aku misalnya, aduh aku lapar aku makan, nah itu bisa bikin jadi gendut misalnya, atau lemaknya menumpuk di perut misalnya, gara-gara kan malam harusnya numpuk di perut gitu. Nah itu kira-kira bener gak sih dok terkait hal itu? Nah untuk makan malam bikin gemuk gitu ya.
Nah, untuk makan malam bikin gemuk ini perlu kita luruskan juga nih. Jadi sebenarnya bukan masalah makan malamnya sih sebenarnya, bukan permasalahan, tapi tetap yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana komposisi makanan sehari-harinya nih, komposisi makanan sehari itu, bagaimana porsi makan sehari itu. Dan kalau untuk yang direkomendasikan memang di malam hari itu minimal itu 2-3 jam sebelum tidur itu udah nggak makan lagi. Jadi karena apa? Karena biar selesai tuh makanan diproses semuanya gitu ya. Jadi dan untuk tidur pun kan disarankan tidak begadang, karena begadang itu dibilangin begadang bisa bikin gemuk, itu benar dok. Itu malah benar gitu kan. Karena apa? Karena dengan kita begadang, jadi banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa pada pasien-pasien yang begadang itu bisa mempengaruhi ada yang namanya hormon-hormon yang akan mempengaruhi lapar kenyang kita. Jadi itu ada hormon grelin dan hormon leptin. Jadi grelin itu mempengaruhi rasa lapar kita, leptin mempengaruhi rasa kenyang gitu kan. Nah jadi si hormon-hormon ini akan terpengaruh tuh kerjanya. Jadi makanya pasien-pasien yang individu-individu yang sering begadang itu disebutkan dari hasil penelitian bahwa ternyata kerjanya jadi error si grelin dan leptinnya itu. Grelin dan leptinnya jadi error gitu. Jadi maksudnya nggak sesuai kadarnya, sehingga individu tersebut akan menjadi lebih sering ngemil, akan suka lebih lapar gitu kan, dan lebih jadi pengen cenderung craving makan gitu, atau ngemil apa aja gitu pertama. Kemudian begadang juga akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol terkait dengan stres ya. Nah, hormon kortisol ini juga nantinya mempengaruhi terhadap penyimpanan lemak tubuh. Disebutkan bahwa ternyata peningkatan hormon kortisol akan meningkatkan lemak di dalam tubuh kita, gitu kan ya, si hormon kortisol tersebut. Kemudian juga pada wanita disebutkan juga hormon kortisol ini justru akan memperlambat metabolisme pada wanita. Jadi makanya juga akan lebih naik nih berat badannya kalau begadang. Nah, tadi terkait makan malam, jadi minimal itu kan 2-3 jam sebelum tidur. Nah, kita tidur malam rekomendasinya sekitar 7-8 jam. Jadi usahakan jam 10 misalnya udah tidur kan. Jam 10 udah tidur berarti minimal itu di jam 7 gitu kan, itu udah beres makan. Jadi tetap makan itu nggak masalah, kan tetap makan nggak masalah gitu kan ya. Tapi porsi makannya yang harus diatur seperti itu. Kalau terlalu malam juga disebutkan bahwa, nah ada penelitian lagi nih dok, kalau misalnya kita makan di terlalu malam, itu juga disebutkan di penelitian bahwa ternyata peningkatan sintesis pembentukan dari kolesterol itu juga akan meningkat di malam hari. Oh, jadi endpointnya malah meningkat ya? Iya, di malam hari. Nah, jadi ternyata kalau kita makan terlalu malam justru yang akan semakin meningkat tuh kolesterol kita, gitu kan. Nah, kolesterol balik lagi nanti efeknya kemana-mana kan, bisa ke jantung, stroke gitu kan ya, dan lain sebagainya, ke fatty liver gitu, nggak bisa. Jadi makanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana porsinya, komposisinya, sama tidur malamnya juga tetap harus dijaga. Gitu. Nah dok, jadi sebenarnya ini sih banyak ya pertanyaan juga. Bagusnya itu waktu makan itu kapan saja? Oke. Nah, itu kira-kira gimana dok? Nah, waktu makan itu sebenarnya ya kita makan kalau yang normalnya secara normal tubuh kita itu 3 kali sehari sebenarnya. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam gitu kan. Jadi tapi bagaimana porsi makan di tiap makan itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana komposisinya, bagaimana jenisnya makanannya gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan. Dimakan pagi bagaimana, dimakan siang bagaimana, dimakan malam itu bagaimana. Kemudian juga banyak orang-orang yang melewatkan sarapan. Nah, sebenarnya sarapan sendiri di penelitian, banyak dok penelitian, boleh dicari deh di Google juga. Ternyata melewatkan sarapan malah justru bikin jadi obes, benar. Itu pertama. Kedua, pada anak-anak melewatkan sarapan malah justru bikin anak-anak tersebut jadi meningkat stunting, angka stuntingnya, atau bikin jadi gizi kurang, jadi underweight gitu kan anak, atau bahkan malnutrisi gitu. Nah, jadi penting tuh makan pagi tersebut sarapan.
Jadi penting sekali ya dok untuk sarapan pagi, karena kalau misalnya kita nge-skip nih sarapan pagi malah jadi obes, karena banyak juga teman-teman saya bilang, aduh kalau sarapan pagi mah jadinya bikin gendut. Padahal ternyata sebaliknya. Betul. Ya, dok. Oke. Nah dok, nih pertanyaan yang terakhir nih dok di podcast kita obrolan QR kali ini, bagaimana sih dok makanan yang sehat itu sebenarnya yang dianjurkan oleh Dokter Wella? Oke, jadi sebenarnya untuk sehat itu, nah dimulai dari makanan ya. Ya, makanan dok. Terkait dengan tema Hari Gizi Nasional juga nih, makan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, jadi sebenarnya gimana sih makan bergizi gitu, gimana sih makanan sehat tersebut gitu kan ya, gimana sih diet yang sehat gitu kan ya. Nah, jadi yang penting adalah diperhatikan bagaimana pola makannya, bagaimana porsinya, komposisinya, kemudian pengolahannya itu harus diperhatikan. Dan yang pasti adalah kebutuhan untuk masing-masing individu itu akan berbeda sebenarnya. Iya, dok, benar. Jadi antara dokter Gilang dengan saya itu pasti akan berbeda kebutuhannya, bisa berdasarkan jenis kelamin, usia, kemudian juga berat badan, tinggi badan, kemudian juga aktivitas atau kondisi medis tertentu, itu pasti akan berbeda masing-masing kebutuhannya. Namun secara umumnya untuk diet sehat itu sendiri prinsipnya adalah ada yang namanya diet gizi seimbang. Nah itu tadi. Diet gizi seimbang. Nah, sebenarnya di Kementerian Kesehatan pun juga ada tuh kan ya. Yang germas isi piringku ya dok ya. Isi piringku itu paling gampang. Itu dengan salah satu mengadopsi yang gizi seimbang. Jadi itu bagaimana kalau di isi piringku itu kita perhatikan bagaimana makanan pokoknya, yaitu karbohidrat, sumber karbohidrat. Kemudian bagaimana proteinnya, bagaimana sayurnya, buahnya, seperti itu kan diatur gitu kan ya. Nah, di dalam piring kita ibaratkan dalam piring. Kita bagi dua dulu tuh piringnya, ya. Kita bagi dua piringnya jadi setengah-setengah kan. Nah, yang bagian kiri dulu nih, bayangin yang bagian kiri. Kalau di bagian kiri 2/3-nya itu untuk karbohidrat, makanan pokok. Nah, kemudian si 1/3-nya itu jangan lupa untuk lauk-lauknya, proteinnya, protein hewani ataupun juga protein nabati gitu kan. Kemudian yang sebelah kanannya nih sekarang. Nah, kanannya juga jangan lupa yang bagian 2/3-nya itu untuk sayur-sayuran. Kemudian sepertiganya lagi untuk buah-buahan gitu. Jadi, itu prinsip utama diet gizi seimbang untuk mempertahankan kesehatan. Kemudian juga bisa menjaga berat badan gitu kan ya. Nah itu, jadi tetap harus ada yang namanya karbohidrat, lemak, protein, tapi tetap sesuai dengan yang direkomendasikan. Untuk kondisi-kondisi tertentu, nah balik lagi itu harus sesuai dengan masing-masing individu, dan itu nggak bisa dipukul rata. Jadi bukan berarti misalnya diet untuk menurunkan berat badan ya, ini terutama dok, untuk orang itu cocok gitu kan, belum tentu untuk orang yang lain cocok gitu kan ya, karena balik lagi kebutuhan masing-masing individu itu akan berbeda, jadi harus disesuaikan. Nah, kenalilah tubuh kita sendiri. Iya dok. Itu pertama, kemudian konsultasikan ke doktermu. Iya benar sekali. Sama satu lagi, oke. Apa dok? Sebelum lupa nih, di gizi seimbang itu juga yang penting adalah batasi gula, garam, dan lemak. Nah itu dok. Nah itu, gula, garam, dan lemak harus dibatasi. Berapa banyak dok? Kurang lebih gitu kan ya. Garam itu maksimal 1 sendok teh gitu kan ya. Benar. Gula maksimal 4 sendok makan. Tapi balik lagi, ini adalah bukan berarti gula itu boleh makan 4 sendok sehari. Enggak, itu udah masuk di dalam makanan kita sehari-hari gitu kan ya. Kemudian juga lemak itu 5 sendok makan gitu kan. Nah, pada kondisi tertentu ini nggak bisa. Kalau pasien hipertensi beda lagi dong, pasien diabetes beda lagi dong, pasien dengan gangguan metabolik beda lagi dong. Nah makanya beda-beda setiap individu. Kemudian juga di gizi seimbang yang diperhatikan adalah aktivitas fisik. Nah balik lagi, kita nggak cuma ngatur pola makan, tapi aktivitas harus kita atur juga. Jadi aktivitas harus tetap tuh dilaksanakan sehari-hari. Kita harus tetap gerak gitu. Iya dok. Jadi minimal bisa bergerak 30 menit sehari atau 150 menit deh per minggu gitu, supaya tetap bergerak. Karena apa? Balik lagi, berat badan meningkat, penumpukan lemak di tubuh karena apa? Karena yang masuk berlebihan sementara yang dikeluarkan kurang. Jadi yang masuk kita atur, disesuaikan seimbang.
yang keluar pun kita tambah geraknya, Iya, seperti itu. Kemudian juga air minum jangan lupa. Minum sehari minimal ya, untuk kita orang dewasa ya 8 gelas lah per hari. Iya dok. Gitu. Sama jaga kebersihan. Iya. Gitu. Untuk meningkatkan kesehatan keluarga kita. Yeay. Oke, tepuk tangan dulu buat Dokter Wela spesialis gizi klinik. Jadi obrolan kali ini saya banyak insight baru ya dok. Jadi kita banyak informasi, mana yang mitos, mana yang fakta ya. Lalu juga terkait diet-diet, bagaimana sih pengaturan diet keto, diet intermittent fasting dan lain-lain ya. Ujung-ujungnya sih penting sekali untuk bisa dikonsulkan karena masing-masing individu itu beda ya dok ya, untuk masing-masing. Nah, buat sobat Kiwari nih yang mau berkonsultasi terkait gizinya, baik buat diri sendiri ataupun keluarga, boleh datang ke RSUD Bandung Kiwari ya dok ya. Nanti ketemu sama Dokter Wela untuk konsultasi terkait gizi. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk selalu menonton podcast obrolan Kiwari. Setiap minggunya kita akan ada video-video lagi atau podcast lainnya, isu-isu menarik yang ada di masyarakat Kota Bandung khususnya. Mungkin sekian dok dari saya. Punten kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin dari dokter mau ada penutup juga, dokter mangga? Oke, terima kasih sebelumnya Dokter Gilang Iya, sudah diundang ke sini. Iya. Semoga jelas dan bermanfaat. Amin. Paling pesan-pesan saya tetap atur pola makanmu, jangan lupa bergerak, jangan lupa minum air putih, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak, jaga kesehatan supaya keluarga sehat. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Sobat Kiwari.